Hai, good afternoon class. Kembali lagi sama aku, Febriana, sebagai instruktur dari materi game development ini. Game development, oke. So, today kita akan membahas materi variable and classes. Sebelumnya, ada nggak sih yang udah tahu variable itu apa dalam bahasa pemrograman? Atau classes itu apa sih dalam bahasa pemrograman? Yuk, yang tahu bisa langsung bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau kita bisa langsung ke materinya aja kali ya. Sebelum itu kita, ini ada video nih. Tonton dulu kali ya videonya. Pakai bahasa Mandarin ternyata. 某个热闹的公寓大厦里住了各式各样的房客，有小家庭、合租的学生、工作室、新婚夫妻等等。早上大家赶着上班上课的时候，电梯都会被挤得水泄不通。为了让住户能够生活在舒适的环境，定期会有清洁人员来打扫。每个月的公告基本上只有月份需要更动，如果可以一键替换全部，是不是超方便？在程式语言里，只要多给一个指令，把月份设定成变数，然后更改储存，进入变数的值。当啦，轻松替换，这就是变数。存入不同的资料，就会产生出不同的结果。变数的概念也跟公寓大厦很像，电脑里的记忆体空间可以储存资料，而这个空间就是所谓的变数。我们可以把一层楼当作一个变数，不同的房客住进了不同的楼层，就相当于把资料储存到变数里。资料存入的形态有很多种，两个最容易被理解的基本资料形态是数值与字串，也就是数字跟文字。就好比同样的房型，格局可以入住不同类型的房客。嘿，今天那么晚下班啊？有你的信哦。是啊，一路塞车，谢啊。A 栋7楼住着阿杰，我们用 A7 来表示，而这个 A7 就是变数，阿杰则是居住在被储存在 A7 里的房客，也就是值。A7 等于 Jack， 管理员可以直接把阿杰的信拿给本人，或者是把阿杰的信投入编号 A007 的信箱。不过，当阿杰搬离了这个公寓大厦，小安入住，成为新的 A7 住户。A7 等于 Amber。当管理员收到给 A 栋7楼的信件，信投入了相同的信箱，但是来领取的会是小安，而非已经搬走的阿杰。楼层信箱依旧，但人事已非啊。设立变数 A7 等于 Nemo。收到，处理中。等等，小安呢？搬走了。这么快，不是才刚入住吗？没有啦，小安说那边采光比较好啦。哦，原来搬去隔壁栋而已吗？设立变数 C2 等于 Amber。收到，处理中。B4 等于 Alex。A3 等于 Wendy。B2 等于 Chris。下班啦，这是你的信哦。谢谢。你好，初次见面，我是住在 A 栋7楼的 Katie。你好 ，A7。你好 ，Katie。是 Nemo 与 Katie 哦，他们是室友。记得一定要先设立变数，确认现在 A7 的住户到底是谁，才能让程式顺利执行，把信件交给正确的收件人哦。透过储存与命名，能够更有效率的运作与替换大规模资料。人生就该浪费在美好的事物上，这些可以让电脑轻松作业的事情，就让他们去忙吧。Nah, itu adalah bukan beberapa, tapi penjelasan dari apa itu variable dan classes, tapi dalam bahasa Mandarin ya. Mungkin bisa aku jelasin secara langsung. Jadi variabel itu sebenarnya tuh kayak ada nama yang digunakan untuk kayak nyimpen data atau nilai dalam si memori komputer gitu. Jadi yang kayak tadi kan udah masuk tuh ke dalam
oh ya ada nama ini masuknya ke memori sebelah sini, masuknya ke disk sebelah sini kayak gitu. Jadi itu adalah nama yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai dalam memori komputer kayak gitu. Buat lebih lanjut kita bisa next dulu aja kali. Yap, di apa namanya microbit yang tadi project yang udah kita buat sebelum-sebelumnya itu juga ada variabel. Dan di sini kalau teman-teman lihat variabel sini adalah si MySprite. Kenapa sih bisa dibilang MySprite? Karena si setting of variable can be thrown as a giving the character nickname. Nah, kayak gitu. Terus when you want to make a change in the feature, just use that variable. Jadi si variable ini si MySprite. Jadi kalau misalnya nih kamu mau nambahin karakter misalnya sebagai musuh atau sebagai makanannya, itu bisa di kayak new variable gitu loh, Kak. Jadi kayak menambahkan lah, ibarat kata tuh menambahkan satu nama ke dalam komputer, ke dalam program yang kita mau buat kayak gitu. Nanti kita akan belajar bareng-bareng dan praktekin bareng-bareng. Yap, next. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat ada berapa variabel tebak? Oke, benar ada 4 variabel. Kenapa? Karena di sini tuh ada 4 karakter alias 4 bagian yang tadi aku bilang kan. Kalau misalkan kita mau nambah variabel itu bisa aja langsung di rename atau langsung di add kayak gitu. Nah di sini ada set my sprite. Kalau nggak kelihatan mungkin nanti aku zoom dulu sebentar. Nah kayak gini, udah kelihatan? Udah better. Oke, di sini terdapat 4 variabel. Yang pertama itu ada my sprite yang ini. Yang kedua ada my sprite 2, my sprite 3, and my sprite 4. Di sini semuanya sebagai player. Nah, ini namanya variabel, teman-teman perlu diketahui ya. Yang sebelah sini tuh variabel karena kita tuh kayak menambahkan sebuah apa ya, kayak sebuah nama atau entitas baru kayak gitu buat dimasukin ke dalam program kita. Tuh. Nah, sini juga dijelaskan kan, but this name sometimes feel very confusing. How to fix it? Kenapa sih dibilang confused? Kenapa? Karena di sini tuh nama-namanya tuh beda, nama-namanya beda, tapi di sebelah kanan tuh player-player semua. Jadi kan kalau misalnya kita punya banyak player, tabrakan gak sih kalau misalnya emang gak multiplayer kan? Nah, kayak gitu. Kita bisa next dulu. Nah, di sini ada tutorial. Follow these steps to create a new variable. Nah, kita bisa praktekin. Yang pertama, look for the variables category and click on the make a variable button. Jadi masuk ke variable dan make a variable. Wait, let me change my lupa nggak ya? Nah, udah kelihatan. Nah, kan tadi kita lihat kembali PPT-nya itu ada masuk ke variabel, kemudian make variable, terus habis itu masukin nama variabel dan bisa langsung diubah in the character block, select the corresponding variable name. Kita praktekin dulu. Masuk ke variabel ke sebelah sini, kemudian teman-teman bisa make variable. Misalnya kita namain apple atau ice cream deh, ice cream boleh. Ice aja, nggak usah pakai krim, kelamaan. Nah, kayak gini nih, udah ada kan variabel selain si MySprite kita punya ice juga. Terus kita mau bikin apa lagi? Kita mau bikin misalkan apa ya? Apple atau apple boleh apple. Wait, my laptop. Apple. Nah, ini ada variabel yang kita punya kayak gitu. Nah, coba sekarang kita mau nambahin karakter baru dari si kita susun kali ya. Kita susun bikin beberapa variabel yang ada. Kembali ke mana ya? Ke sprite. Set my sprite lagi nih di sini. Oh my god, so lagging. Set my sprite, kita masukin 4 coba ya. Kita coba 4 variabel. Nah, kalau kayak gini tuh dia langsung auto gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita belum nge-rename, itu dia bakal jadi my sprite 2, my sprite 3, my sprite 4, kayak gitu-gitu. Jadi nanti kita bakal nge-rename nama-nama variabel yang akan kita memasukkan ini
Kan harusnya gambar ya, kita biar cepet langsung aja input dari galeri. Misalkan tadi ice cream, kita punya ice cream, diklik dan kemudian ini di my sprite bisa langsung diganti ice kayak gitu. Terus di sini yang ketiga kita masukin, tadi kita punya apple, ada nggak ya apple? Where is the apple? Ini mungkin ya, mungkin kita coba aja ya. Itu tomat atau apple, I don't know. Oke, tambahin apple aja udah nggak apa-apa. Apple di sini. Terus kita mau masukin apa ya, bebek, boleh bebek. Atau pizza, cake deh, cake, boleh cake. Nah, ini kan masih my sprite ya. Kamu bisa juga, teman-teman juga bisa nih langsung masukin new variable di sini. Jadi nggak perlu masuk ke variable, nggak perlu masuk ke sini lagi terus add, nggak perlu. Jadi kita bisa langsung new variable, add variable baru. Kayak gini. Nah, bisa dilihat kan di sini kita udah punya 4 variabel, teman-teman. Ada my sprite, ada ice, apple, pizza. Kak, kenapa sih yang my sprite-nya nggak diubah? Udah nggak apa-apa, karena biar default aja kan, karena ini karakter utama kita ya, biar default kayak gitu. Yang lain kan nggak utama-utama juga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih, udah ada banyak banget variabelnya, cuman emang nggak bisa digerakin karena kita belum ada move-nya ini, move button-nya. Dan ini cuma contoh aja sih, kita masukin kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung diketik aja di kolom komennya. Nanti akan kita bantu untuk menjawab secara rutin dan bantu jelasin juga. Kalau misalnya kadang aku kecepatan ngejelasinnya, boleh langsung bilang aja, Kak kecepatan, atau kamu bisa langsung undo nge-switch videonya kayak gitu. So that each character will have a corresponding name and no more confusion. Yap, karena ini kita punya banyak banget variabel ya, ada my sprite, ice, apple, dan pizza itu, jadi kita sebagai player atau sebagai game developer juga nggak akan bingung karena variabel yang kita punya tuh nggak sama gitu. Perlu diketahui juga, variabel itu nggak boleh sama teman-teman namanya. Makanya tadi pas kita lagi ngedrag si variabel atau ngedrag si sprite yang set my sprite bla 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 bla, itu bakalan jadi my sprite to my sprite kayak gitu kan. Nah, itu karena nama dari si variabel itu nggak boleh sama, makanya dia udah auto bakalan ada kayak di different name kayak gitu. So here are another categories atau classes and what should be done. Jadi di sini kan belum kelar banget ya, karena kita masih punya 4 player. Waduh, gimana tuh caranya? Kok bisa 4 player? Nah, kita harus ubah dulu nih player-player ini. Kita coba bisa di drag, ada projectile, ada food, ada enemy. Terus teman-teman juga bisa nih add a new kind, jadi bisa di add lagi, add baru, maksudnya ditambahin nama yang lain kayak gitu, sebagai apa, sebagai apanya. Nah, kita cek dulu, kita urut pelan-pelan ya belajarnya. The purpose of the categories atau classes is that there will be various kind of character or object in the game. While setting the categories of classes, we can control them easily, kayak gitu. Nah, kan kita tuh bisa menghandle dengan mudah lah, intinya kalau misalkan dari si classes ini bakalan berbeda. Dan oh iya kan, hari ini materi kita kan variable and classes. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk penggunaan variable itu ada di sebelah kiri. Yang set bla 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 to itu variable. Ya, variable itu kayak nama si gambar-gambar ini. Kan si gambar, oke sorry, kursor aku udah ada. Kan si gambar-gambar ini nih masing-masing punya nama. Ini namanya, kok pizza sih? Aku salah namain guys, maaf. Cake, ya Allah. Cake, I'm sorry, my bad. Nah, ini namanya cake, yang ini namanya apple, ini ice, dan ini my sprite. Ini variable, kalau yang ini kelasnya. Yap, ini kelasnya. Kalau misalnya kita drop down nih, kita breakdown kembali drop downnya, ada player, projectile, food, enemy. There are 4 default categories. Jadi di Microbit sendiri itu punya 4 kategoris, 4 default kategori dari si classes itu. Yang pertama ada player, ada projectile, ada food, sama enemy.
Dan set the diverse categories or classes for different object, so you can make interesting game more efficient and easier in the future. Jadi kalau teman-teman mau buat gamenya itu jangan lupa ya, ini penting banget karena kalau variabelnya sama itu gamenya nggak akan jalan teman-teman. Jadi gamenya itu bakalan bug karena si sistem bakalan bingung mau ngejalanin yang mana, apakah si MySprite yang ini atau yang ini kalau ada nama yang sama kayak gitu. Perlu diketahui juga nih, diingat-ingat ya, yang sebelah kiri itu ada variable, yang di sebelah kanan ada classes kayak gitu. Ini misalkan aku ubah jadi projectile, salah, nggak apa-apa deh, projectile ini jadi food dan di sini jadi enemy. Ini harusnya kita ambil hewan ya, ini boleh boleh teman-teman juga, yang lain juga bebas, atau kita boleh nih kita ganti langsung si enemy-nya, jangan cake deh, kita ganti enemy. Oh boleh nih yang ini, enemy has been slain. Oh tidak, bercanda, sini aja yang bagus. Namanya apa ya, enemy one boleh. Oke, untuk materi variable and classes, apakah ada yang mau ditanyain? Kalau teman-teman mau nanya, bisa langsung seperti biasa ya, kita ke kolom komentar. Terus juga nanti kalau ada yang belum paham, bisa dilihat dari video recordan aku yang pertama, yang day one, dan gimana sih perkenalan dari game develop ini kayak gitu. Terus kenapa sih kita materinya ambil yang game kayak gitu kan, karena di sini aku juga mau share suatu hal yang menarik, yaitu dari si Arcade McCode ini. Siapa yang belum pernah bikin game kayak Mario Bros? Aku. Nah, sampai sini kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. So I want to end this class. Oke, buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Thank you, dan jangan lupa diikutin juga step by stepnya dari awal, dan ikutin juga kalau misalnya nanti aku live stream, nanti kita akan seru-seruan bareng buat nyoba bikin gamenya. See you guys, bye.